Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke kelompok 32 ya. Kita mau lihat bagaimana outline yang dibuat. Jadi, oke, tema yang diangkat hak dan kewajiban warga negara, penerapan kewajiban warga di lingkungan sekolah, kampus, atau komunitas. Judulnya, hak dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa baru untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sampelnya sudah jelas. Eh, Mahasiswa baru gitu ya, atau mahasiswa angkatan 2025. Oke. Nah, pendahuluan ini sebenarnya menceritakan tentang ketertarikan judul yang dipilih. Judul sudah dipilih, sudah tentukan. Nah, ketertarikan apa yang mendasar ketertarikan Anda itu untuk mengangkat judul itu? Nah, itu dicantumkan pada latar belakang sini. Apakah memang banyak mahasiswa baru yang tidak mengindahkan kebersihan lingkungan, atau tindakan mereka kemudian justru mengotori lingkungan, misalkan atau kampus gitu ya. Nah, itu disampaikan di sini sehingga Anda tertarik untuk membuat sebuah proyek tentang hak dan kewajiban ini. Eh, itu substansinya di situ. Jadi dijelaskan di sini. Oke, tujuan proyek ini sebenarnya dia lebih bersifat eksplorasi. Jadi tujuan proyeknya adalah untuk mendapatkan gambaran gitu ya. Mendapatkan gambaran tentang bagaimana implementasi daripada hak dan kewajiban mahasiswa dalam menjaga kebersihan misalkan. Eh, Tujuannya untuk mendapatkan visualisasi gitu lah. Bagaimana tindakan atau perilaku daripada mahasiswa angkatan 2025 di FIB. Misalkan seperti itu kurang lebih. Jadi ini mungkin diperbaiki lagi ya tujuannya, manfaat. Manfaat ini sebenarnya bagi kelompok saja, tidak perlu kemana-mana. Jadi manfaatnya misalkan dengan proyek ini, kelompok ini dapat pengalaman untuk mewawancarai, gitu lah. Terus dapat eh, gambaran baru tentang bagaimana perilaku mahasiswa baru misalkan. Terus dapat sesuatu bagi kelompoknya itu. Jadi tidak serta-merta begitu melebar, meluas kemana-mana, tapi spesifik aja buat kelompok yang sangat sederhana. Mohon ini juga diubah. Terus ruang lingkup, oke. Eh, oke. Nah, ruang lingkupnya sudah baik. Nah, pada bab 2 deskripsi proyek. Deskripsi proyek ini sebaiknya dimasukkan tentang bagaimana proyek ini dilaksanakan, apa yang dibutuhkan, apa yang akan dihasilkan gitu, dan apa yang akan dipublikasikan. Jadi itu jelas dalam deskripsi itu. Jadi ketika orang membaca deskripsi, orang sudah mengerti bahwa arah proyek ini mau kemana dan akan menghasilkan apa. Itu yang terpenting. Nah, tugas dan tanggung jawab ini dibuat dalam tabel. Saran saya ya, biar agak mudah pembacanya. Terus timelinenya juga bisa dibuat eh, per minggu gitu ya, minggu satu, minggu dua, minggu tiga gitu ya. Nah, langsung seperti ini. Metode wawancara digunakan, metode yang digunakan wawancara, oke, analisis kebutuhan. Eh, Sebenarnya kebutuhannya bukan ini, bukan narasumber, tapi lebih berupa alat dan bahan gitu ya. Jadi untuk melakukan ini kita butuh hand record misalkan atau laptop untuk mengetik, untuk menyusun transkrip, untuk mengedit video, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak terlalu eh, umum gitu ya, dan tidak begitu jelas. Saran saya ini juga diganti, dirubah, kemudian kesulitan mencari narasumber. Narasumber tidak ingin diwawancarai. Nah, saya pikir resiko ini mungkin berupa waktu atau jadwal atau kegiatan gitu ya. Ini bisa dijelaskan. Jadi tidak sekedar hanya menjelaskan eh, kesulitan mencari narasumber gitu loh. Nah, tidak, tapi mungkin terjadi penolakan gitu ya karena narasumber atau informan kita itu jadwal kuliahnya padat misalkan. Itu boleh. Jadi dijelaskan secara detail, dideskripsikan gitu ya. Oke. Nah, ini saya pikir rencana implementasinya belum dibuat secara menyeluruh. Nanti mungkin bisa dengan kelompok lain didiskusikan gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di kelas bahwa ada eh, apa kegiatan gitu ya yang dijelaskan secara bertahap ya, dari hari pertama misalkan hari kedua apa yang mau dilakukan, di mana, siapa yang bertanggung jawab, aktivitasnya apa aja gitu. Hasilnya kurang lebih apa yang ditargetkan. Jadi pada rencana implementasi tidak butuh banyak deskriptif, tapi satu tabel aja tapi kemudian komprehensif. Oke, itu eh, dari saya buat kelompok
3.2. Mudah-mudahan video ini dapat membantu Anda untuk bisa memperbaiki outline sudah Anda buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.